1 minute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for your time coming to my class again. Actually, it is the second group presentations for the second group. Material is about structure of an essay. I hope that the presentations will be good, and then for the discussions also will be hot as long as it's because still have time. And I already choose Helmi Noviza as a moderator, and then the second group you must be presents who your members, and then what are you talking about. After that, coming to the discussion sessions, and then after finish, I will give you maybe some segment or some notes to all of you. Okay. As the first, I give to Helmi Nafisa for open the discussions. For Helmi, time to yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Okay, my name is Helmi Noviza as moderator the presentation today. Today the group 2 will present their paper. Okay, let's start. Before that, salawat and salam for our prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, today the group 2 will present their paper. Okay, let's get started. Time is yours. Okay, my name is Hinda Khairani. The first is the title is the structure of an essay. What is an essay? Essay is a group of paragraphs written about a single topic and a central main idea. It must have at least 3 paragraphs, but a 5-paragraph essay is a common length for academic writing. And the structure of an essay, the 3 main parts of an essay, can we see in PPT, please, Salsa? The 3 main parts of an essay. The first is the introduction. This is the first paragraph of an essay. It explains the topic with general ideas. It also has a thesis statement. This is a sentence that gives the main idea. It usually comes at or near the end of the paragraph. Number 2, the main body. These are the paragraphs that explain and support the thesis statement and come between the introduction and the conclusion. There must be 1 or more paragraph in the main body of an essay. And the last is the conclusion. This is the last paragraph of an essay. It summarizes or restates the thesis and the supporting ideas of the essay. The next material will present by Rahma Ramadhani. Time is yours. Okay, my name is Rahma Ramadhani. Next is how to format an essay. First, use double spacing or leave a blank line between each line of writing. Second, leave 2.5 centimeters or 1 inch of space on the sides and the top and bottom of the page. This space is called the margin.
Third, if you type your essay, start the first line of each paragraph with 5 space or one tab. This is called indenting. If you write by hand, indent about 2 centimeters. Alternatively, paragraph can begin at the left-hand margin with no indentation. Fourth, put the title of your essay at the top of the first page in the center. There are other possible structure for essay. This is one possible one. In other language and other academic culture, different structure may be more common. If English is your second or additional language, you might be used to writing using a different structure. And next, will be present by Salsabila. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next is introduction and conclusion. In the model of an essay, demonstrate here the introduction and conclusion do similar things. They briefly introduce or summarize the topic and explain how the questions or issue will be answered or has been answered. This is done through a sentence known as the thesis statement that directly address or answers the essay's topic. And the next is thesis statement. A, tes- a thesis statement is the main point of an essay. It summarizes the main aim of the essays and tells the reader what to expect in terms of an answer to the essay questions. If it is given as a question or to outline the main point being made. Example, this essay outlines the most commonly proposed initiative for addressing climate change and argues that to address these issues, but practical and political solution must be found. Okay, and then and the next is Yusnita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will explain topic sentence. The topic sentence is the main idea for a paragraph. This idea is sometimes referred to as an argument. You should be able to identify one clear topic sentence for each paragraph. It is usually, but not always, the first sentence. It tells the reader what to expect to read about in that paragraph. The idea expressed by topic sentence should relate to the overall main aim of the essay. If you show just your topic sentence to your tutor or lecturer, she or he should be able to get a good idea of what your essay is about. Taking the topic sentence for each of your paragraph is a good way to see if your ideas are clear and that you are not repeating the same point. If you find your paragraph contains additional information doesn't relate to your topic sentence, you might need to move this extra information to other paragraph or create a new paragraph with a new topic sentence. And the last, Yanti will explain. Yanti, please.
Suyanti ndak? Okay, the other sentence in your body paragraph. The remainder of the ideas in the paragraph should elaborate on the topic sentence by providing more detailed description and explanation, or by providing examples. These ideas make up the evidence that backs up the idea or argument expressed by your topic sentence. Using reference as part of the evidence you provide for each of your topic sentence. You draw on ideas from a range of sources. This include material from journals, books, reports, and other sources, both hard copy materials as well as those available digitally via the internet. Okay, that's all from us. Okay, to the audience, does anyone to ask the presenter group? Hello, can you hear my voice? Yes. Yes, Helmi. Okay, does anyone to ask? There is no. Me. Okay, I'm sorry. Can we see in the PPT contoh dari body paragraph? The topic sentence kalimat yang berwarna merah, supporting sentence kalimat yang berwarna biru, merah tua sama ungu, dan yang terakhir concluding statement kalimat yang berwarna merah paling bawah. Okay, any questions? Sakit mata saya lihat itu. Gak di-share di apa nih, di grup ini. Materi ini. Gak ada. Mana saya bacanya nih? Dibantu share lah itu di grup itu tuh materi. Biar jelas. Yes, sir. Helmi, I have question. Okay, Sania. The question is Suara storing, Shan. how to
quickly identify the topic sentence. Is it clear? Okay, thank you, Sania. The next, Sania grup berapa? Sania grup berapa? Grup 1. Oke. Okay, Shania, thank you for your question. Any other? Nobody to ask? Ya, yang nanya harus yang Bapak panggil namanya tadi. Yang ditentuin Bapak kan? Iya, dia Ya. baru nanti kalau mau nanya sesi kedua. Ya, betul. Oh. Grup sik, tanyalah grup sik. Helmi, I'm Helmi. Bisa. Bisa? The question is whether any difference in essay structure must be shown in different paragraphs. Is it clear, Helmi? Repeat, please. Can you repeat again, Andres? Repeat again. What? Can you repeat again your questions? Ulang lagi. Okay. Whether any difference in essay structure must be shown in different paragraphs. Kalau kurang jelas pertanyaan pakai bahasa Indonesia aja lah. Biar jelas, nggak salah paham gitu. Iya, bahasa Indonesia. Oh, oke. Kan apakah setiap perbedaan struktur esai harus diperlihatkan perbedaan paragraf tersebut? Oke, makasih Lisa. Thank you. Tunggu. Yang lain ada yang ingin bertanya?
The other how? Group 1 and group 5 tadi ya. 3, 4. Yes, Rizky Anissa dari grup yes sir, I'm from group 4 and I want to ask to group presentation. Sorry tadi sinyal hilang jadi nggak terlalu dengar materi orang ini waktu menjelaskan. Jadi yang ingin saya tanyakan, kan kita waktu udah buat paragraf, sewaktu kita buat paragraf kan dan menentukan topik, misalnya di paragraf satunya ini kita buat topiknya misalnya pembahasan tentang kayak yang minggu lalu misal DPR, baru bawahnya kan sambungan paragrafnya itu kita bahas rentetannya misalnya DPR kayak gini, nah baru nanti lanjutannya lagi. Terus kadang sewaktu kita udah buat tuh di satu paragraf itu malah kita nemukan kayak dua pokok idenya. Jadi gimana caranya solusinya itu biar nggak terjadi penumpukan ide dalam satu paragraf? Bisa didengar kah kelompok presentasi kelompok 2? Ya, oke. Terima kasih Hasan atas pertanyaannya. Teleponnya matiin dulu. Apa? Kipas angin. Kalau nggak pakai kipas angin panas. Nggak dengar. Kelompok Apa yang kau bilang nih? kelompok presentasi denger nggak tadi? Pertanyaan Kau tuh ngomong bisik-bisik, aku aja nggak dengar. Denger nggak, Nin? gimana supaya tidak terjadi penumpukan idea di dalam satu paragraf kan? Iya, dengarnya. Yang penting kan presentasi, nggak yang lain. Slow. Yang lain ada yang mau bertanya? Udah pas nggak sesi 1, Zal? 3 pertanyaan. Iya, I think that's the first session. Going to answer that after that, the second session. Helmi, bisa diulang semua pertanyaan tadi, yang 3 pertanyaan tadi? Berjelas? Bagaimana? Halo? Oke. Halo? Oke, Isa, suara mau dengar kok, Za. Dengar. Pertama, bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadinya penumpukan idea? Terus, bagaimana apa ya? Bagaimana mengidentifikasi Kayaknya Helmi itu nggak bisa jawab pertanyaan. Coba kelompok 2, apa-apa saja yang bisa pertanyaan yang kami dapatkan. Yes, sir. Dari kelompok 1 pertanyaannya,
how to quickly the topic sentence. Dari Rizky Anissa, apakah setiap perbedaan struktur esai harus diperlihatkan? Dan dari Hasan, gimana supaya tidak terjadi penumpukan idea dalam satu paragraf? Okay, you can answer all. You can click to answer. Ini simple question itu rata-rata semuanya. Silahkan. Baiklah, untuk pertanyaan Shania dari kelompok 1, how to quickly the topic sentence. Jawabannya, gimana menentukan dengan cepat topik sentence-nya. Yang pertama, baca seluruh isi paragraf terlebih dahulu. Selanjutnya, temukan ide utama yang ingin diceritakan dari paragraf tersebut. Dan seringkali topik sentence bisa ditemukan di awal paragraf, jadi bisa diperhatikan saat membaca di awal-awal kalimat. Apakah jelas, Shania? Yes, thank you. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hasan. Bagaimana agar tidak ide pokok itu menumpuk dalam satu paragraf. Jadi setidaknya dalam esai itu biasanya ada 2 ide pokok. Yang pertama terletak di awal dan terletak di akhir. Itu dan sisanya itu kalimat penjelas. Jadi kalau misalnya terdapat ide pokok dalam satu tulisan penuh, itu akan dapat diketahui secara tersirat setelah mengumpulkan semua ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Jadi ide pokok itu kita sebutkan dengan simpulan atau pikiran utama yang ada di conclusion, di bagian akhir. Itu Hasan, apakah bisa dimengerti? Jadi ide pokoknya nanti dijelaskan lagi di akhir, digabungkan di akhir menjadikan kesimpulan. Ya, jadi kan misalnya ada banyak ide pokoknya dari setiap paragraf, nanti kita baca semua, tuh kita kumpulkan, nah itu jadi kesimpulan dari ide pokoknya letaknya di akhir. Jadi simpulan dari pikiran utama kita nyebutnya. Jadi kalau ada penumpukan idea dalam satu paragraf nggak apa gitu? Biasanya itu tuh tiap paragraf tuh biasanya satu, sisanya penjelas, tapi mungkin di tiap-tiap paragraf ada banyak ide pokoknya, ada lebih dari 2. Kayak gitu. Bisa dimengerti. Oke, terima kasih Hasan.
Ya, pertanyaan nomor 3 itu siapa tadi? Tentang series siapa? Tentang apakah pen apa tadi pertanyaan siapa tadi? Dari kelompok berapa itu? Kelompok 6. Apakah setiap perbedaan struktur esai harus diperlihatkan? Itu pertanyaannya, Sir. Ya. Kelompok 3. Ya, apakah perbedaan struktur esai itu harus diperlihatkan? Dan saya Yes. jawab kelompok 2. Bisa atau tidak itu diperlihatkan struktur esainya? Maksud dari pertanyaan Nisa tadi itu kayak gini, Nin. Kan dari struktur essay itu kan ada 3 kan. Terus setiap struktur essay itu harus dibedakan nggak per paragrafnya tuh. Atau boleh dalam satu paragraf terdapat 2 struktur, gitu maksudnya tuh. Ngerti, Nen? Gini loh, Nin, misalnya dalam satu paragraf tuh, kita harus nampakkan jelas, ini tuh termasuk jenis apa, itu jenis apa, gitu, Nin. Iya. Ya. Yang Udahlah, Nop, diam kan apa? Tadi gue bilang adekku, siapa adekku anjir? Adikmu itu lo tadi ganggu aja. Iya, enggak masuk gila. Nanya ada mana. Nop. Oi. Manjat tower lah dulu, Helmi. Jangan jaringan jauh tadi. Sungai Apit susah sinyal. Sungai Apit susah sinyal. Guys, nampak screen Nen? Nampak. Apa tuh, Nin? Nggak nampak doh. Nampak kok. Orangnya aja Nampak apa kau? Nggak nampak. Oh dia. Serius tak nampak. Sekarang enggak nih, tadi nampak. Nanti aku Lanjutkan share lah. linknya ya. Lanjutkan lah. Nah, oke, nampak. Suruh aja nih lihat PPT yang udah dikirim nih. Tuh, hilang tuh. Baru nampak. Nggak nampak dong, Nin. Sakit mata lihat, Nin. Suruh orang lihat PPT yang udah Nin kirim. Nin Zoom itu sendiri. yang support apa itu nggak ngerti aku. Kan ada note di bawahnya tuh. Oh iya. Guys, jauh. Nin udah jawab pertanyaan Nisa, Nin. Belum, Zah.
For the audience, kalau ada yang bisa jawab, bantulah kelompok presentasi ini. Iya tadi siapa tadi itu katanya dia mau jawab kayaknya perasaan tadi. Kayaknya Hasan Silakan lah. sih. Aku Novi, lah. Novi. Novi. Oh iya Novi. Kayaknya Hasan tadi lah yang mau jawab, sumpah. Hasan jadi nggak Novi jawab. kayaknya mau jawab. Novi itu tadi. Siapa nih? Siapa teman? Adikmu, kenapa adikmu ganggu dulu, woi? Siapa adik dulu? Nop, angsa kau tuh masukkanlah dalam kandang lu, Nop. Punya aku Nop, bantulah, Nop. Apa pertanyaannya? Aku aja nggak ngerti pertanyaannya lu. Harus setiap kita tuh harus buat kayak perbedaan di setiap paragraf. Apa tadi Nin? Apakah setiap esainya harus diperlihatkan gitu? Apa setiap struktur esainya tuh harus diperlihatkan bedanya ini tuh masuk jenis apa dalam satu. Nah, harus nampak kan, bedanya apa enggak? Ya kan dibaca dulu baru tahu bedanya di mana. Kalau nggak dibaca. Enggak, maksud series ini sih penulisnya tuh perlu enggak nampakkan jelas beda-beda setiap strukturnya itu dalam esai itu maksudnya. Ya, itu ya di kerangka itulah, kerangka penulisan yang kemarin grup 1 bahas lah kalau emang mau ditulis jelas. Ini tuh introduction, ini tuh body, ini conclusion. Malah maksud di sini ini kan bagian-bagiannya, strukturnya. Kalau kemarin kan lebih ke pre-writing kan, sebelum kita nulis apa aja yang kita buat. So ini kan udah bagian masuk ke introduction ke apanya, jadi perlu nggak dalam setiap itu kita nampakkan bedanya. Itu maksud Rizky tadi. Rizky, gantilah pertanyaannya. Enggak bedanya. Rizky jelasin Rizky. Klarifikasi dulu Rizky. Rizky, coba ulangi lah Rizky. Nin jawab lah Nin, paket nih habis Nin dari pagi nih Nin. Menurut pendapat Anin, apakah setiap perbedaan struktur esai harus diperlihatkan? Tidak, karena dengan membaca kita akan tahu apa saja part-part yang ada dalam esai tersebut. Juga setiap bagiannya tuh kan punya ciri-ciri masing-masing, kayak introduction. Introduction tuh lebih kayak yang kasar-kasarnya dulu. Iya. Gagasan utama. Iya. Sebenarnya yang dikirim materi yang di itu udah jelas tuh. Terus kita harus mengidentifikasi sendiri nggak tuh? Iya. Kita harus mengidentifikasi sendiri kan? Nggak perlu. Yang mungkin juga di esai ditulis ini tuh introduction ya readers, ini tuh body ya readers, ini tuh conclusion ya readers. Itu sih sebenarnya. Ya makanya setiap part dari strukturnya tuh punya ciri khas sendiri, kayak introduction mungkin yang dibahas nggak sedetail yang ada di body. Conclusion juga ada ciri-cirinya kayak so we can conclude that so the benefit of lebih kayak gitu. Jadi ya dibaca baru tahu oh ini tuh introduction, oh ini tuh body, ini tuh conclusion gitu. Jadi intinya harus memahami satu esai itu tuh. Iya. Harus dibaca secara lengkap sampai menyeluruh. Rizky, how about Rizky? Mana nih? Rizky dah hilang. Namanya tuh Nisa, bukan Rizky. Lagi jogging dia tuh. Macet-macet weh. Rizky di bawah pohon terus ya Rizky. Lanjut pohon Rizky. Apakah Anissa sudah paham? Saya rasa ada jelas itu. Itu pertanyaan itu. Lanjut lagi untuk 3 pertanyaan tambahan. Silakan. Kami Nafiza, pimpin. Oke, kita buka buat sesi kedua untuk pertanyaan. Pada audiens yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji, dipersilahkan. Nina, please. Nopi boy, Nopi boy, Nopi za. Nina.
Nina dulu. Oke, kelompok 6 lagi, woi. Nop, enam kumlot bagi-bagi lah, Nop. Kau nih kelompok 6 tuh kamu nanya. Kau kumlot nggak bagi-bagi. Udah nggak jadi. Ini, oke pada kelompok 6 Nina siapa nih? cakep lah, Nina nanya apa tadi? Kata kelompok 6. Merajuk. Jadi tidak boleh merajuk. Moderator tolong. Dah. Ya, pertanyaannya ini. Di bagian concluding sentence tuh kan lebih mana yang penting tuh kita mengulang main idea atau memberikan komen di conclusionnya tuh? Atau memberikan Mana recommended? Ya, tuh. Terima kasih. Oke, makasih. Helmi. Terima kasih kepada Nina Syafitri. Berikutnya yang ingin bertanya kepada kelompok kelompok penyaji, dipersilakan. Yang ingin bertanya tadi? Kayaknya tadi Selvia muncul, dia kayaknya mau tanya dia tadi tuh. Ya, grup 6. Ya tuh, kelompok 6, Selvia, nanya lah. Indah Cahyani. Ada Selvia. Kepada Selvia dipersilahkan. Selvia? Nggak ada nih. Mana Selvia? Jaringan. Yang lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji? Boleh Kak tanya? Gufron? Boleh. Nah, tanyalah kalau mau tanya. Apakah di setiap structure harus ada evidence atau example? Bolehkah nggak ada atau sedikit evidence atau example? Bisa dipahami? Jelas? Ya jelas Gufron. Terima kasih Aninda dan Helmi. Berikutnya yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Helmi. Ya, kepada Roro dipersilahkan. Udah dengar weh suaraku weh? Dengar. Udah. Kau manja Sandi kau kan? Enggak dong. Saya dari kelompok 6, nama saya Selvia Cahyani. Saya ingin bertanya, apakah struktur paragraf di dalam bahasa Inggris ini itu sama dengan struktur paragraf di bahasa Indonesia? Pasti PDF halaman 2 yang ditanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Such a nice question. Thank you, Upon. Sudah 3 pertanyaan? Udah, Sir. Udah, Sir. Kita diulangi pertanyaannya apa saja. Dari siapa tadi? Nina ya? Nina Syafitri di bagian kesimpulan itu yang penting tuh mengulang main idenya atau giving memberikan komen gitu, giving komen. Terus pertanyaan dari Selvia dari grup 6
grup SIP, apakah struktur paragraf esai dalam bahasa Inggris itu tuh sama dengan struktur paragraf esai dalam bahasa Indonesia? Terus pertanyaan dari Ifron, apakah setiap struktur itu harus ada evidence atau sampelnya? Dari Gofron apa tadi? Apakah di setiap struktur paragraf tuh harus ada evidence atau example gitu? Oke. Silakan kelompok 2. Butuh waktu untuk menjawabnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari OO. Apakah setiap section tadi harus ada example-nya? Jadi setiap section tuh nggak harus ada example-nya, tapi dia tuh harus ada kalimat penjelasnya. Jadi kayak misalnya kita nggak harus pakai example-nya, tapi kita harus jelaskan gitu setelah kita bilang pokok utama, kalimat utamanya. Apakah OO bisa dimengerti? Oke, bisa. Terima kasih ya. Makasih, OO. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nina. Apakah lebih penting mengulang main idea itu atau memberi komen pada conclusion? Jadi conclusion itu ringkasan dari main idea yang ada di paragraf-paragraf tersebut. Jadi main idea-nya tuh kita rangkum gitu. Kita rangkum yang penting-pentingnya, baru dia jadi conclusion tuh. Jadi kayak bukan lebih mengulang, tapi kayak lebih kita rangkum yang pasti-pastinya aja untuk conclusion-nya. Apakah sudah jelas, Nina? Haruskah kita menambahkan komen di conclusion itu setelah dijelaskan? Nambah. Mungkin kita bisa menambah penjelasannya, Nina. Kan setelah kita merangkum main idea-nya tadi, mungkin kita bisa menambah penjelasannya lagi gitu. Ya, bisa berarti menambah komen. Oke, thank you Rahma. Ya, kasih Nina. Oke, Ius akan menjawab pertanyaan dari Selvia. Apakah struktur esai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam Indonesia dan Inggris itu berbeda? Jawabannya sama, karena di struktur esai Inggris itu memiliki pendahuluan, isi pembahasan, dan kesimpulan. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Terima kasih. Oh, berarti emang nggak ada perbedaannya berarti kan? Nggak ada. Beda bahasa lagi. Iya, beda bahasa lah. Sama-sama esai, cuma beda bahasa aja. Berarti bahasanya aja yang beda kan? Iya. Iya. Kan dia sama-sama esai. Oke, makasih. Makasih, Sofia. Yuk. Oke, udah habis kan? Udah. Okay. Thank you to the group of presenter today. Hopefully it can be add new knowledge for us. Amin amin ya robbal alamin. I'm as moderator. Apologize if there is an error word, and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky di bawah pohon. Widya.
Jadi Indah besok ada kegiatan. Sernya tinggal. Jaringan mungkin. Ada sernya, woi. Sudah semua. Sudah, Sir. Sudah, Sir. Oke. Sudah, Sir. Sudah ditutup tadi ya, Helmi. Saya pindah ke akun saya yang asli. Tidak, tunggulah. Oke. Silakan matikan dulu mikrofonnya. Baik. Terima kasih kepada moderator dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan materi. Dan catatan dulu nih, catatan sedikit. Mungkin sudah mulai itu memunculkan case pengambilan dari bagian Anda yang di PowerPoint tadi ya, yang saya minta untuk di share di grup. Ya, itu salah satu contoh. Mungkin penjelasannya yang masih kurang itu. Seperti apa Anda menjelaskan yang mana body, yang mana itu introduction paragraph, yang mana itu, karena materi Anda kan tentang struktur dari ataupun kerangka dari esai Anda. Nah, bagaimana Anda bisa merepresentasikan materi Anda di dalam jurnal ataupun artikel yang sudah Anda ambil tadi. Nah, jadi tinggal penjelasannya seperti apa. Nah, selanjutnya moderator, catatan untuk moderator, kedepannya juga siapa yang akan jadi moderator. Karena kita sambil belajar juga dalam mengatur ataupun mengontrol. Fungsi dari moderator kan mengatur dan mengontrol diskusi. Nah, jadi diatur baik-baik seperti apa. Dan kalau bisa yang paling banyak untuk mengontrol itu moderator yang akan memberi penegasan pertanyaan, kemudian memberitahukan kepada kelompok penyaji bahwa apakah sudah jelas dan sebagaimananya. Ya, itu kerjaannya moderator. Ya. Lanjut. Mungkin nanti sambil belajar juga itu, karena Anda bisa lihat itu contoh video-video seorang moderator itu seperti apa, bisa mengontrol jembatan lah bahasanya kalau bahasa umumnya. Oke. Nah, kemudian untuk materi dan hasil dari diskusi kita, saya coba mengulik sedikit, tidak satu persatu tetapi secara keseluruhan. Tadi ada pertanyaan tentang seingat saya itu Hasan tadi bertanya, apakah di satu paragraf itu ada double dari ide ya? Seperti itu ya, Hasan? Nah, ya, Sir. Nah, begini. Untuk bentar, ini nelfon pula HP saya. Oke. Untuk struktur tulisan atau struktur kerangka dari esai tadi kan sudah dijelaskan daripada kelompok 2 itu ada dia introduction paragraf, kemudian ada body paragraph, ada conclusion paragraph. Nah, tapi fokus dulu. Anda sebagai penulis loh di sini, bukan sebagai pembaca, ya. Bedakan dulu nih. Readers and writers is different. Meskipun dalam persepsinya intinya sama gitu ya. Ya, meskipun dalam intinya itu sama, adalah bagaimana kalau reader pastinya mendapatkan informasi, kalau ya. Oke,
saya lanjut ya. Ya, kalau inilah kalau belum punya kamera yang bagus untuk presentasi ya. Kalau handphone dijadikan kamera presentasi seperti inilah, banyak problemnya. Oke, nah lanjut. Pertanyaannya tadi kan pertanyaan Hasan, menyatakan bahwasanya apakah di satu paragraf itu ada penumpukan ide. Nah itu lebih konkretnya. Saya bilang tadi, coba bedakan dulu persepsi tentang Anda sebagai penulis dan Anda sebagai pembaca ya. Tadi kalau banyak saya lihat tadi itu lebih cenderung berpikir sebagai Anda pembaca. Kalau Anda pembaca pasti mendapatkan informasi, masih banyak namanya identify. Nah, kalau identify itu kan masih bagian daripada reading. Kalau writing bagaimana menciptakan, create dia di sini. Nah, itu dia membedakan. Oke, kita munculkan. Karena pertanyaan Hasan itu pastinya kan kalau terjadi penumpukan. Nah, itu kan mulai itu ada identifikasi bahwasanya ada terjadi penumpukan. Bukan terjadi penumpukan di sini. Kalau untuk introductory paragraph, ya, introductory paragraph, saya sudah belum jelaskan ya. Kalau kemarin kan Mas DPR itu kan general, idenya general, ya sebisa mungkin introductory paragraph itu general gitu ya, idenya. Untuk merelate paragraf 1 ke paragraf body. Nah, jadi kan ada bukan penumpukan ide di sana itu. Tetapi ide yang di paragraf pertama introduction itu sangat umum. Ya. Dan diperjelas dengan supporting sentence ataupun kalimat-kalimat yang mendukung untuk ide yang sangat umum tadi. Karena nanti di hasil dari supporting sentence-nya itu yang akan dijadikan ide pokok untuk kalimat body. Nanti berapa ide tadi itu ada 4 sampai 5 tadi itu ya. Kan bukan penumpukan ide di sini, maksudnya itu apa? Kita mempersiapkan tulisan kita supaya ada relate antara introduction paragraph dengan body paragraph. Jadi ide yang tadi itu bukan penumpukan ide, tetapi melainkan jawaban-jawaban ide yang akan dijabarkan secara rinci lagi pada body paragraph. Oke, satu ya, sudah sangat jelas ya. Karena kita menulis nih, bagaimana kita mensinkronkan tulisan kita semua. Terus ada yang menyatakan apakah struktur paragraf yang tampak itu bisa berubah-ubah. Kalau ini pertanyaannya begini loh. Kita kan sekarang masih dalam posisi drafting ya, masih dalam posisi draft. Kalau sudah bicara tentang struktur atau organisasi tulisan, kan sudah ada patternnya, ada bahasa simple akademisnya itu format tulisan, kan seperti itu. Format tulisan inilah yang harus kita jadikan sebagai acuan supaya tulisan kita baik, ya. Makanya kemarin ada dalam narrowing topic ataupun gathering idea itu ada free writing, nulis bebas gitu ya. Terus ada mapping, menggunakan seperti itu supaya tulisan kita tuh bisa bisa banyak katanya. Bukan bisa banyak, tetapi banyak ide yang bisa kita ulik di sana gitu ya. Nah, kalau kita bicara struktur itu tidak bisa diubah-ubah. Format ini sudah baku loh. Sudah baku. Jadi pastinya nanti ada introduction paragraph, ada body paragraph, dan ada conclusion paragraph. Ya. Kalau dalam satu artikel itu butuhnya itu 7 halaman sampai 10 halaman. Ya. Kalau nanti saya suruh Anda itu semua bikin 7 sampai 10 halaman nanti tugas akhirnya itu. Ya. Bagaimana kita merelate-nya itu semuanya. Nah, nanti
nanti sebelum kita menulis, nanti saya akan contohkan satu materi ataupun satu artikel yang sangat jelas untuk kita untuk kita diskusikan. Sangat jelas di mana datangnya, bagaimana ceritanya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa tadi kelompok 1 yang bertanya tadi? Shania. Shania? Lama kali belum? Kelompok presentasi, Shania tanya apa tadi? How to quickly the topic sentence, sir. How? To quickly the sentence. Oke. Mungkin harusnya lebih tepatnya ini ke pertanyaan enggak, udah cocok nih. Quickly topic sentence itu pastinya Anda relate kepada materi kelompok 1 kemarin, yaitu narrowing topic. Ya, narrowing topic. Ada caranya, ada mapping, ada free writing, semua tentang pre-writing itu, preparation untuk writing itulah quickly to topic sentence, ya. Karena topic sentence ini kan ide pokoknya, ya. Inti apa sih yang akan kita ceritakan di paragraf itu. Jadi itu ide-ide ini dapatnya dari mana? Tentu dari pre-writing kita, bukan free ya, pre-writing. Oke, sudah. Terus sesi kedua pertanyaan, coba pertanyaan Gufran tadi apa Gufran? Apakah di setiap structure harus ada evidence atau example? Oke. Makasih. Sudah azan ya. Tidak aja sambil sambil mendengarkan. Oke, begini. Dalam satu paragraf itu benar tadi kata siapa yang menjawab tadi, menyatakan bahwasanya tidak mesti ada example. Tidak mesti ada example, tetapi kan ini bagian pada supporting sentence, Pak. Nah, ada main idea, ada supporting sentence. Kan tidak semua jadi example gitu kan. Tentunya ada penjelasan-penjelasan untuk memperjelas dari main idea tersebut. Kalimat ini kan inti paragraf itu kan gabungan dari beberapa kalimat. Apa saja Pak kalimatnya? Itu ada main idea, ada supporting sentence, ada conclusion sentence. Nah, tidak berarti kan kita masuk kepada supporting sentence. Apakah supporting sentence itu harus mesti example? Tidak. Nah, tapi bisa diperjelas menjadi sebuah kalimat-kalimat pendukung untuk memperjelas bahwasanya itu loh ide pokoknya. Kita bicara teori masih ini ya. Nah, terus ada yang bertanya tadi tentang conclusion paragraph, conclusion sentence atau conclusion paragraph tadi itu adalah ide pokok. Ya, ada yang bertanya itu tadi. Sentence, sir. Sentence ya. Oke. Sentence, sir. Oke, Nina, sentence. Berarti itu dalam satu kita bicara kalau conclusion sentence berarti satu paragraf. Kalau conclusion paragraph berarti itu essay. Nah, ini beda ya. Beda kan? Conclusion sentence itu berarti dalam satu paragraf. Kalau conclusion paragraph itu berarti dalam satu essay. Karena struktur dari essay kan ada introduction, ada body, ada conclusion. Paragraf semua dalam bentuk paragraf. Jadi kalau misalnya sentence ada paragraf, ada main idea, ada supporting sentence, ada conclusion sentence. Nah, kalau conclusion sentence berarti intinya gini loh. Conclusion itu apa sih? Kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Penekanan. So, kan itu jadi kan penekanan di sana itu sentence ya. Kalau kita bicara sentence, penekanan. Nah, jadi sangat jelas itu stressingnya itu apa, stressing marknya itu apa. Berarti kan bahwa saja ini absolutely loh. Nah, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan begini loh. Nah, jadi pemahaman tentang ini jadi itu
Nah, bla 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 seperti itu. Jadi penekanan di sini. Kalau untuk conclusion paragraph, nah, itu berarti apa sih penekanan poin-poin penting dalam esai tersebut? Nah, baru itu yang cocok dari jawabannya siapa? Siapa tadi yang menjawab dari itu? Nah, yang menjawab, Rahma menjawab tadi. Conclusion paragraph dia itu rangkuman katanya, rangkuman poin-poin. Nah, kalau esai itu kan rangkuman itu. Bisa nggak diberi apa? Diberi komen? Ya tentu kalau dalam paragraf bisa, sangat bisa sekali. Jadi komen itu kan bukan apa ya? Bukan suatu apa? Kan paraphrase itu. Komen itu seperti paraphrase, ya, hampir mirip dengan paraphrase dia. Jadi kan penekanannya dengan komentar untuk menekankan inti-inti dari semua itu. Nanti kalau Anda lihat dalam apa itu bab kesimpulan itu kan, kalau dalam sebuah skripsi ataupun tesis itu kan ada bab kesimpulan, ada conclusionnya, ada komennya, sarannya juga di sana. Nah, di situ penjelasannya. Oke, berarti sangat jelas semua ya dalam struktur kalimat kita. Ini masih dalam draft, kita masih bicara tentang drafting juga untuk menulis kita dengan format yang sangat baku ini. Sangat jelas. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ini terbayang semuanya ini dengan penjelasan saya tadi. Sinkron nggak penjelasan saya tadi dengan apa materi Anda semua? Atau ada yang berimajinasi tingkat tinggi tadi itu sampai nggak kebayang itu apa cerita saya tadi? Karena saya nggak saya tampilkan apa penjelasan secara apa aja ya tulisan-tulisannya. Nah kan kita bicara teori, masih berpikir tentang imajinasi kita ini. Oh, sangat jelas ya berarti ya. Oke, berarti kalau sudah jelas, kelompok 3 materinya apa? Nah, apa kelompok 3? Development paragraf mungkin, Sir. Okay. Development ya. Development paragraf. Oke, nanti coba kelompok 3. Mas, kalau salah saya itu development paragraf itu ya. Outlining itu development paragraf itu. Itu sudah kalau kelompok 4 itu apa ya? Opinion paragraf kan? Yes, Sir. Iya, masih drafting, masih dalam bentuk drafting juga. Kalau opinion paragraf itu sudah bukan lagi apa, itu sudah resultnya itu. Kita sudah bicara tentang prosesnya itu. Ada proses di sana, hasil karya juga di sana nanti ya itu. Memang kalau development ini proses juga. Bagaimana kita bisa mendevelop paragrafnya itu. Oke, mungkin itu sebuah catatan dan penjelasan atau ulikan saya pada presentasi kelompok 2 ini, dan saya harap nanti kelompok 3 lebih baik lagi. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Sir. Cukup, Sir. Enough. Enough, Sir. Cukup. I think enough for today. Saya hamdalah. Alhamdulillah. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.